Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan membahas partai catur yang sangat-sangat menarik antara Grandmaster Daniil Dubov melawan Grandmaster Rauf Mamedov. Daniil Dubov ini kerap sekali disamakan dengan Mikhail Tal Chess. Dengan gaya permainannya yang sangat agresif dan tak jarang melakukan pengorbanan tak terduga, dan di permainan kali ini Dubov melakukannya chess. Oh yang ketepatan juga ada request dari teman-teman. Ini dari akun @naniasih bertanya, "Bang, cara menghadapi gajah yang fianchetto gimana?" Oke Jess, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang dimaksud gajah fianchetto itu adalah penempatan gajah di depan raja setelah rokade. Bisa di G7 ataupun di B7, B2 ataupun G2. Nah, posisi gajah ini biasanya sangat kuat ya Chess, menyerang maupun bertahan melindungi rajanya juga. Lalu bagaimana cara melawan gajah fianchetto ini? Mari kita belajar dari cara Grandmaster Dubov ini menghancurkan gajah ini dan rokade raja. Ini dia permainannya. Di sini Dubov memegang buah putih dan Mamedov buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4, pion G6, pion D4, dan gajah ke G7. Nah, inilah yang disebut dengan gajah fianchetto chess. Oke. Kemudian kuda ke C3, pion D6. Pembukaan ini dinamakan modern defense variasi standar. Dubov gajah ke E3, kuda ke F6. Pion F3 mencegah kuda naik. Pion ke A6. Menteri ke D2. Perhatikan chess. Dubov sudah mulai merancang serangan menghancurkan gajah fianchetto ini nantinya. Kemudian pion ke B5. Lalu gajah langsung ke H6, ajak pertukaran. Lihat, jika gajah mundur, maka gajah kali gajah dan akan merusak rokade raja. Jadinya di sini Mamedov rokade pendek, lalu pion maju membantu serangan. Satu tips untuk menghancurkan rokade raja seperti ini, majukan saja pion-pion ini ya Chess. Dan untuk raja sendiri nantinya lakukan saja rokade panjang. Oke. Kemudian Mamedov pion maju 2 kali, mengajak pertukaran. Nah, perhatikan Chess. Tujuan kita ke depannya adalah menghancurkan gajah fianchetto ini dan melakukan rokade panjang. Kalau di sini putih menerima penukaran, maka pion kali pion, lalu membuka jalur serangan hitam. Dan tentu saja ini akan mengganggu kedudukan menteri dan rokade panjang juga terganggu. Jadinya di sini Dubov menolak penukaran, lalu pion maju. Pion E6 lagi-lagi ajak pertukaran. Dubov mengabaikan dan fokus pada serangan pion maju ke H5. Lihat, pion hitam ini tidak boleh pukul pionnya Chess. Karena misalkan nih pion kali pion, maka menteri akan ke G5, ancaman skakmat. Satu-satunya solusi kuda mundur melindungi gajah, lalu menteri kali menteri, dan hitam hancur lebur. Oke, kita kembali. Di sini Mamedov pion ke B4 terlebih dulu mengusir kuda, dan kuda mundur ke E2. Pion kali pion, pion kali pion, pion kali pion. Lihat, jalur serangan benteng terbuka. Jadinya Dubov gajah kali gajah, raja kali gajah, lalu menteri naik ke H6 skak, dan raja mundur ke G8. Nah, semudah itulah cara menghancurkan gajah fianchetto ini Chess. Kita lihat kelanjutannya bagaimana. Kuda naik ke F4. Apa tujuan dari kuda ini? Misalkan ya Chess, di sini kita salah melangkah. Misal pion kali pion, maka kuda ini pukul pion. Jika pion kali kuda, maka menteri kali pion dan skakmat. Jadi itulah tujuan kuda yang tadi Chess. Kita kembali. Nah, setelah kuda naik, Mamedov menjawab menteri ke E7 melindungi raja, sekaligus persiapan menyerang raja putih. Dubov rokade panjang, lalu kuda ke E6.
Kemudian Dubov benteng Kalipion. Wow, sebuah pengorbanan. Tapi di sini Mamedov menolak dan memilih menteri ke G7 mengajak pertukaran. Sebentar Ces, kita analisis kenapa di sini Mamedov menolak memakan benteng ini ya. Bagaimana kian kalau di sini hitam kuda pukul benteng? Yaps, gajah putih ini bakalan naik mengepin kuda. Jika benteng kali kudang, maka gajah kali kuda ska. Jika raja menghindar, maka gajah kali kuda. Atau jika gajah maju menutup, maka tetap gajah kali gajah ska. Jika menteri kali gajah, maka menteri kali pion ska. Raja ke F8, lalu menteri ke B7 menyerang benteng dan kuda. Kemudian jika benteng ke D8 sekaligus melindungi kudanya, maka benteng ini bakalan naik ska. Menteri menutup dan hitam hancur lebur tak berdaya, Ces. Nah, jadi Ces, kita kembali. Di sini, tadi setelah Dubov benteng kali pion, menteri ke G7 menawarkan penukaran. Dubov menolak, lalu menteri ke G5. Kemudian kuda kali benteng, lalu gajah ke C4 mengepin kuda. Lagi-lagi Mamedov menteri ke E5 mengajak penukaran. Gajah kali kuda, ska. Dan raja naik ke G7. Dan akhirnya Ces, sebuah langkah manis tak terduga dari Dubov menghancurkan Raja Hitam. Coba tebak Ces, langkah apakah itu? Saya beri waktu 5, 4, 3, 2, 1, dan boom! Benteng Kalipion ska. Selamat ya buat kawan-kawan yang menemukan langkah ini. Kemudian di sini Mamedov jelas raja kali benteng. Lalu menteri kali pion ska. Raja hanya bisa mundur ke H8 dan endingnya menteri ke H6 ska mat. Wow, kita beri aplaus untuk langkah jenius dari Grandmaster Daniil Dubov ini, Ces. Sebuah ending yang sangat brilian. Pengorbanan yang tak terduga dari Grandmaster muda yang digadang-gadang meneruskan riwayat permainan Mikhail Tal. Seorang pemain catur legenda yang sangat terkenal dengan pengorbanan indahnya. Nah, itu dia Ces, pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara menghancurkan gajah Fianchetto ala Grandmaster dunia. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.